از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat Jilid kedua. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan kita akan membahas satu materi yang penting, yaitu tentang mendidik anak. Namun sebelum kita masuk kepada bahasan kita kali ini, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya baik Pak. Tadi sebagaimana sudah disampaikan di awal bahwa tema kita adalah tentang mendidik anak. Ya. Ya, mungkin terlebih dahulu bisa disampaikan Pak sabda dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam terkait dengan tema yang akan kita bahas ini. Mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam Malfuzat Jilid 2 halaman yang keempat. Beliau bersabda, menurut saya, memukul anak-anak adalah suatu bentuk tindakan yang termasuk sejenis syirik atau menyekutukan Tuhan. Hakikatnya, orang yang penaik darah menjadikan dirinya sekutu Tuhan dalam memberikan petunjuk dan membenarkan makhluk ciptaannya. Di saat seorang penaik darah menghukum seseorang, dia menjadi begitu terangsang sehingga dia berubah menjadi seorang musuh dan memberi hukuman jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Hanya orang yang memiliki harga diri untuk menguasai dan mengendalikan dirinya serta mulia yang berhak menghukum anak-anak dengan sewajarnya. Orang macam itulah yang dapat dapat memarahi anak-anak. Tetapi orang yang cepat naik darah, tidak berwibawa dan tidak bijaksana, dia tidak pantas untuk dipercaya mendidik dan membesarkan anak-anak. Saya berharap orang-orang akan berdoa untuk anak-anak mereka sebanyak keinginan mereka untuk menghukumnya. Mereka harus menjadi bagian dari tugas mereka untuk berdoa secara khusyuk bagi anak-anaknya. Doa-doa orang tua bagi anak-anaknya secara khusus dikabulkan Tuhan. Ada beberapa doa-doa tertentu bagiku setiap hari. Saya berdoa bagi diri saya semoga Tuhan membuat saya melakukan hal-hal yang dapat menjelmakan kehormatan dan kebesarannya. Dan dia menjadikanku betul-betul menyerah kepada kehendaknya. Saya berdoa bagi istri saya, semoga dia menganugerahkan anak-anak kepada saya, melaluinya yang menjadi penyejuk mata saya dan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa bagi anak-anak saya, semoga Tuhan menjadikan mereka sebagai hamba dari agama-Nya. Saya berdoa bagi sahabat-sahabat saya dengan menyebut mereka satu persatu. Saya berdoa bagi semua yang berhubungan dengan anugerah ini, baik saya kenal mereka secara pribadi ataupun saya tidak mengenal mereka. Malfuzat Jilid 2 halaman keempat. Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan satu petunjuk kepada kita sebagai pengikutnya bahwa anak-anak itu adalah titipan Tuhan. Tentu di dalam menapaki kehidupannya, dia sudah diberikan skenario kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada ambisi dari orang tua agar anak-anak itu menjadi sesuatu yang menurut kehendak dan kemauan orang tuanya. Nah, bahasa beliau di sini, orang macam itu adalah orang-orang yang cenderung syirik. Jadi memaksakan kehendak dia kepada anak-anaknya.
Padahal kata Allah tadi, anak-anak itu baik, memang ada takdir dari Allah yang di dalamnya ada usaha kita sebagai orang tua untuk membuat dia A, B, C atau yang lain-lainnya gitu. Nah, beliau lebih menekankan kepada lebih banyak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak yang dilahirkan melalui sulbi kita sejatinya amanat Allah Subhanahu wa taala, dengan doa bahwasanya kita kembalikan kepada Allah yang sebagai penguasanya, maka insya Allah taala dia akan menjadi anak-anak yang kita harapkan. Bukan dengan amarah, bukan dengan memarahi agar dia menurut sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu beliau katakan adalah sebuah bentuk kesyirikan, bentuk ketakaburan, bentuk syirik. Kenapa? Karena seakan-akan anak ini bisa menjadi baik karena dia. Seakan-akan anak ini soleh karena dia. Padahal sejatinya bukan karena dia. Dia sendiri kan hanya dititipi amanat. Dia bukan pemiliknya. Oleh itu serahkan kepada pemiliknya lewat apa tadi? Berdoa. Banyak-banyaklah kalian berdoa. Orang-orang yang penaik darah, orang-orang yang tidak bijak, orang-orang yang temperamen, beliau katakan tidak pantas untuk menjadikan orang tua yang akan mendidik anak-anaknya. Tapi orang-orang yang bijak, orang yang berwibawa, orang yang berakhlak tinggi, mereka lah yang sejatinya punya kewenangan, punya hak untuk membuat anak-anaknya menjadi baik. Seperti itu. Menarik Maulana apa yang disampaikan tadi ya, terkait dengan sabda Masih Maud tentang mendidik anak. Nah, di dunia modern saat ini kita melihat bagaimana kemudian para ahli membuat formula ya untuk mengasuh atau pola asuh anak itu diteliti sedemikian rupa sehingga mereka kemudian memunculkan beberapa formula dalam pola asuh anak. Ada punishment and reward ya, di mana anak itu diberikan penekanan kepada melakukan amal baik dan mendapatkan ganjaran. Nah, kalau melakukan keburukan mendapatkan hukuman gitu ya. Nah, sekarang pola asuh punishment and reward ini juga kemudian dikritik ternyata karena pola asuh punishment and reward ini memunculkan anak-anak berkarakter palsu atau disebut dengan mitomania. Sehingga para ahli kemudian memunculkan formula baru bahwa sekarang ini yang terbaik, pola pendidikan yang baik, pola asuh anak yang baik adalah dengan kindness strategi. Jadi semenjak dini diajarkan tentang bagaimana itu kebaikan, apa dampak kebaikan ya, dan kebaikan, ganjaran untuk kebaikan itu bukan hanya di dunia tapi abadi di akhirat. Hal-hal seperti ini harus ditanamkan semenjak dini. Nah, mungkin di masa yang akan datang akan juga ada formula-formula baru yang mungkin nanti merubah formula yang baru-baru ini disampaikan gitu. Menjadi menarik Maulana, bagaimana Islam sendiri ya memberikan tuntunan terkait dengan pola asuh anak yang benar, yang baik gitu Maulana. Iya. Jadi kalau kita melihat sepintas dari sabda ini, saya bisa menarik lebih jauh ke belakang, di mana junjungan mulia Rasulullah SAW memberikan nasihat sekaligus statement beliau kepada kita umatnya, bahwasanya beliau bersabda, kullu mauludun yuladu ala fitrah. Jadi semua yang dilahirkan itu sejatinya adalah fitrah. Sejatinya fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akan membuat dia yuhawidainihi au yunasonihi au yumajusanihi, yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu kedua orang tua. Nah, melihat dari fenomena sabda ini, ternyata pola asuh anak yang paling utama dan pertama adalah kedua orang tua. Maksudnya apa? Sampel orang tuanya. Jadi kalau sehebat apapun pendidikan, tapi kalau di rumah sebagai sampelnya tidak bisa dia transformasikan dalam pikirannya, tetap tidak akan pernah berhasil. Maka di sabda yang lain, Nabi pernah bersabda, al-ummu madrasatul ula.
Bahwasanya ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, ada ungkapan lain di seorang wali mengatakan begini, tarbiyatul aulad qoblal wilad. Maksudnya, mentarbiyati, mendidik anak-anak itu jauh dia sebelum dia dilahirkan. Ya kalau dia dilahirkan siapa? Ya ibunya dulu. Maka tadi Hadrat Masya Salam, doanya itu untuk pribadi beliau, yang pertama. Yang kedua untuk diri istrinya. Kenapa kepada pribadi dulu? Memang yang akan ini kan kita. Maksudnya beliau sendiri sebagai penanggung jawab, sebagai orang tua, sebagai ayah, yang persentasenya lebih besar daripada sebelahnya gitu. Maka kebaikan itu harus mulai dari diri orang tuanya sebagai sampel pertama, terutama bapaknya. Contoh kecil, misalnya gini, kalau kita mau ngajak dia sholat, tidak cukup dia mengatakan berangkat kamu sholat, tapi kitanya duduk-duduk. Dan itu sampai kapanpun. Maka tadi saya katakan, kalau dengan ancaman, kalau kamu tidak sholat, maka tadi dia mau berangkat, tapi pura-pura. Maka tadi akan melahirkan generasi yang penuh dengan kepalsuan, kepura-puraan. Jadi mereka berangkat karena takut, hanya takut aja. Jadi kalau tidak ditekan dia tidak akan. Atau kan diiming-imingi dengan kebaikan, hadiah tadi, baru dia mau. Nah, yang paling mendasar itu sejatinya adalah tadi al-ummu madrasatul ula. Jadi ibunya itu sejatinya adalah madrasah pertama. Dia tahu bagaimana ibunya bersikap kepada dia, kepada suami, kepada bapaknya, kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Mungkin dia melihat kepada tetangga, lebih jauh lagi kepada yang lain. Itu akan dia lihat setiap hari. Maka sering kita lihat di tayangan media sosial, ketika seorang anak dibawa oleh kakeknya, apa yang kakeknya lakukan, itu yang dia ikuti di belakang oleh cucunya. Ya ternyata bukan verbal, bukan omongan yang lebih utama untuk anak-anak itu, tapi contoh, teladan kita. Iya, teladan bagi kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita bisa menteladani anak-anak kalau kita sendiri menjadi orang yang pelaku dari kebaikan itu sendiri. Makanya kan di bahasa Al-Qur'annya itu qu anfusikum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu. Jadi yang pertama kamu dulu. Jadi bagaimana kalau kita mau menyelamatkan orang, kita saja tidak selamat. Bagaimana kita akan menyelamatkan orang yang tenggelam? Kita tidak bisa berenang. Sesuatu yang tidak mungkin. Jadi contoh pertama adalah di kedua orang tuanya. Islam menekankan teladan yang paling utama. Dan itu sudah dipraktekkan langsung oleh junjungan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tidak ada cerita kan, jangankan online, sampai sahabat beliau yang tinggal di rumah beliau, Hadrat Anas, itu bercerita, selama saya bersama beliau, saya belum pernah melihat Rasul marah. Dalam kondisi apapun, saya tidak pernah melihat beliau marah. Sehingga apa? Punya seorang putri, Fatimah, yang begitu lembut, sangat lembut perasaannya. Tidak bisa melihat orang susah, persis seperti ayahnya. Jadi dia menduplikasi ayahnya, kenapa? Karena memang setiap hari dia menyaksikan seperti itu. Bisa dibayangkan kalau kita hidup dengan anak, 0 sampai anak yang 25 tahun misalnya. Kita contohi dengan hal-hal yang itu. Bisa kita. Dia akan menjadi cetak biru dari orang tuanya. Itu. Jadi menarik Maulana ya, bahwa Islam tidak tidak menunjukkan suatu formula khusus ya, tapi lebih menekankan kepada karakter dari orang tuanya, itu harus bisa menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Menarik Maulana. Selanjutnya dalam sabda Hazrat Masih Maud SAW yang dibacakan tadi, beliau demikian menitik beratkan kepada sikap keras atau kasar orang tua dalam mendidik anak. Ya, ini mungkin supaya bisa menjadi catatan penting bagi orang tua, mungkin bisa dijelaskan lebih luas dampak buruk dari bagaimana melakukan sikap kasar atau keras kepada anak yang berlebihan. Iya. Sekarang sudah banyak dibuktikan ternyata suami-suami yang hari ini ringan tangan terhadap istri
dan terhadap anak-anaknya adalah suami-suami yang dulu ketika dia anak-anak dididik oleh orang tuanya yang sangat keras. Itu membekas. Apalagi ketika 0 sampai 5 tahun itu terus dilakukan oleh orang tuanya. Itu akan betul-betul tercetak sempurna di dalam benaknya. Sehingga dia punya pikiran bahwa untuk supaya orang Lut itu, bapak saya dulu seperti itu ke saya. Maka saya akan lakukan itu. Dan itu di dunia pendidikan yang namanya ospek apa namanya untuk memberikan pembinaan kepada adik-adik kelas, orientasi siswa. Itu kan mereka mengadopsi dari apa yang dia rasakan ketika dia masuk sekolah awal. Ketika dia menjadi senior, persis sama dia lakukan kepada adik-adiknya. Jadi itu di dunia nyata pun seperti itu memang. Bahwasanya pendidikan yang keras itu sebetulnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena hakikatnya, kalau kita lihat di dunia ini, sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus itu, justru itu yang bisa yang bisa menghancurkan sesuatu yang sangat luar biasa. Contoh nyata, bangunan ini yang tegak berdiri ini, yang kokoh ini ada unsur yang sangat lembut yang bisa membuat dia keras. Di sini ada semen, ada batu, ada kerikil, ada pasir. Dia tidak akan bisa mengeras tanpa dicampur dengan air. Yang membuat dia berdiri tiang kokoh itu kan air yang membuat dia jadi keras. Jadi kelembutan itu justru yang membuat sesuatu yang sangat dahsyat. Ya kita kenal tsunami Aceh, itu larinya air dengan kekuatan 500 km per jam. Tidak ada yang bisa menahan dahsyat. Padahal kan air sangat lembut sekali. Jadi ketika kelembutan itu difungsikan dengan ini sesuatu sangat luar biasa. Contoh yang hari-hari kita lihat. Ada binatang di dunia ini yang tidak punya tulang sama sekali, tapi bisa nembus bumi. Cacing. Kan gitu. Coba perhatikan cacing. Itu kan kalau kita mau gali bumi mesti pakai cangkul, pakai garpu, pakai linggis gitu. Tapi dia kan enggak. Dan uniknya, dengan adanya cacing di tempat itu, tanah itu jadi subur. Sangat gembur sekali. Jadi ternyata pasapah kelembutan itu luar biasa. Ada nama pohon buah yang namanya pepaya. Itu kan akarnya itu sangat-sangat lembek. Sangat-sangat halus. Tapi coba perhatikan kalau dia tumbuh di pinggir tembok. Akarnya itu bukan akarnya yang patah. Tapi temboknya yang belah. Jadi ternyata kekuatan kelembutan itu ketika digunakan dengan benar, hasilnya luar biasa. Jadi mendidik anak itu tidak perlu keras sebenarnya. Tegas iya, tapi bukan keras. Tegas itu artinya kan dengan perhitungan, dengan segala macam contoh dan akhlak. Beda dengan keras. Tegas itu beda. Itu makanya Islam tidak pernah mengizinkan mendidik atau memberikan pelajaran kepada siapapun, utamanya terhadap anak-anak, dengan cara kekerasan. Rasulullah SAW sendiri di Quran selalu diingatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, fabima rahmatin minallah. Engkau itu buat lembut karena Allah. Kalau engkau keras Muhammad, lari semuanya orang Mekah. Justru karena engkau lembut itulah mereka bisa bersatu. Dalam tempo 23 tahun, masyarakat yang begitu biadab berubah menjadi masyarakat yang sangat-sangat beradab. Dengan sifat kelembutannya itu. Memang tapi susah. Susah ketika kita berhadapan dengan yang artinya mengundang munculnya emosi gitu ya. Nah justru tadi kata Mas Sultan kan, bahwa orang-orang yang mampu mengendalikan diri, orang yang terkendali, orang yang berjiwa besar, hanya mereka yang mampu. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan yang penting bagi para orang tua untuk bisa berlaku kasih sayang, lembut ya kepada anaknya dalam mendidik. Selanjutnya Maulana, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga menyinggung tentang pentingnya doa. Ya. Bagaimana peran doa dalam mendidik anak, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, dan adakah kisah-kisah menarik yang bisa mungkin menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah? Ya.
Jadi beliau itu seorang utusan Tuhan di akhir zaman. Dalam menapaki kehidupannya, tentu saja setiap langkah, setiap gerak, setiap desah napasnya, setiap kedip matanya, itu selalu beliau diawali dengan doa-doa. Terlebih masalah pendidikan anak-anak beliau. Dan kita menjadi saksi semua bahwa pelanjut dari keberlangsungan khilafat ini, di samping ada sebuah nubuatan telah digenapkan, tetapi karena memang ini adalah hasil doa yang sangat luar biasa dari Hadrat Mas Sallam. Ada satu doa yang populer yang biasa beliau bacakan, yang ini bagi kita orang Ahmadi harus itu ya, wajib hafal doa ini. Beliau kan dalam doa itu, Allahumma hdi auladi ila siratikal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada anak-anakku ini jalan yang lurus dari Engkau. Waj'alhum muti'ina laka wa rasulika. Dan jadikanlah mereka orang yang senantiasa taat kepada Engkau dan terhadap Rasul Engkau. Wa ahsin khawatimuhum. Dan semoga mereka itu di akhir kehidupannya itu ahsin, menjadi orang yang terbaik. Selanjutnya Huzur dalam doanya, waj'alhum muqimis sholati. Jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya wasi'al karam, wahai yang maha luas kemuliaannya. Wajdu, anugerahkanlah. Wasi' arzakahum, luaskanlah rezekinya. Ya musahilal umur, sahil umuruhum. Wahai yang memudahkan umur, yang memanjangkan umur, mudahkanlah umurnya, berkahilah umurnya. Ya muyassir ala kulli asir. Ya Allah yang memudahkan setiap urusan. Yasir ma tu'asir alaihim. Mudahkanlah mereka dalam setiap urusannya. Wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salam terhadap Rasulnya. Nah, ini doa yang beliau biasa sampaikan kepada Allah Ta'ala setiap saat, dan kita menjadi saksi hasilnya. Di seluruh putra beliau adalah orang-orang yang taat terhadap beliau dan menjadi pengikut beliau, bahkan menjadi khalifahnya beliau. Ada putranya, ada cucu-cucunya yang menjadi khalifah. Walaupun kita tahu ada juga nabi yang anaknya tidak ikut. Yang ini yang biasa dijadikan alasan oleh orang-orang di luar. Tak usahlah terlalu ini. Nabi Nuh saja tidak bisa bawa anaknya, apalagi gua. Gitu. Sejatinya contoh ini bukan untuk dijadikan alasan, bukan. Tadi saya katakan, kamu tidak bisa keras terhadap anak kamu. Kamu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Jangankan kamu, Nabi saja tidak bisa. Karena ini urusannya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya apa? Ini hiburan Allah kepada kita sebagai manusia yang tidak bisa. Misalnya dalam hal usaha sudah dilakukan, sekuat tenaga kita menyampaikan, ku anfusikum walikunar, sudah kita lakukan. Terus gimana caranya kalau bisa mereka tidak ikut? Nah tadi saya katakan, serahkan kepada Allah. Kan dia milik Allah, bukan punya kita. Kita hanya diberikan amanat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah supaya kita tidak gundah gulana hati, maka Allah berikan contoh. Contohnya seperti tahun-tahun Nabi. Itu sebagai contoh bahwasanya dalam hal ini kamu jangan terlalu pede, jangan kepedean. Seakan-akan metode yang kamu pakai, cara yang kamu itu, ilmu yang kamu gunakan akan bisa mengubah. Tidak seperti itu. Karena semuanya sudah dalam skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya diwajibkan berusaha. Selanjutnya hasilnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi doa tadi, doa dan doa itu selalu berlanjutkan. Hal yang penting ya. Iya. Baik Maulana, jazakumullah khairan jazaa untuk penjelasannya sangat luar biasa, dan sayangnya karena keterbatasan waktu kita tidak bisa lebih lanjut lagi membahas tema ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi satu pedoman dalam mendidik anak-anak. Baik, alhamdulillah para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bahasan kita kali ini tentang mendidik anak telah selesai. Terima kasih kepada narasumber yang sudah
memberikan ilmu dan penjelasannya yang luar biasa. Juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyimak program Lafaz Al-Masih ini hingga akhir. Kami akan kembali dengan pembahasan yang lain di episode berikutnya. Sampai jumpa, tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده